Nah, pertanyaannya para hadirin, bagaimana sih hukum mencicipi makanan bagi mereka yang berpuasa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala habibinal mustafa, sayyidina Muhammadin ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah wa ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang puasa tentu tidak bisa dilepaskan dari buka dan sahur. Sebab kedua aktivitas tersebut menjadi bagian yang tak bisa terpisahkan selama melaksanakan ibadah puasa. Buka sebagai penanda rampungnya puasa, sahur sebagai penanda untuk memulai puasa. Bagi mereka yang berpuasa, ketika menjelang beduk maghrib biasanya tertantang mencoba aneka macam masakan untuk disajikan sebagai santapan berbuka. Bahkan kadang harus mencicipi terlebih dahulu. Khususnya kaum ibu-ibu yang berjibaku di dapur seolah wajib hukumnya mencicipi sebelum disuguhkan sebagai menu buka puasa. Nah, pertanyaannya para hadirin, bagaimana sih hukum mencicipi makanan bagi mereka yang berpuasa? Ketika kita mengacu pada perkataan Ibnu Abbas bahwasanya la ba'sa ayyadhuqa al-khalla awi syai'a ma lam yadkhul halqahu wa huwa sha'imun. Artinya diriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata tidak masalah apabila seseorang yang berpuasa mencicipi cuka atau sesuatu selama tidak masuk kerongkongan atau memakannya. Ketika berkaca kepada hadis ini sangatlah umum. Artinya hadis ini memberlakukan ada hajat atau tidak ada hajat, kita diperbolehkan untuk mencicipi makanan. Namun ada ulama yang merinci hukum mencicipi makanan tersebut sebagaimana yang tertuang dalam kitab Hasyiah Asy-Syarqawi ala Tuhfatit Thullab, dikatakan bahwasanya kita hukum asal mencicipi makanan itu adalah makruh ketika itu tidak ada hajat atau kebutuhan. Namun ketika ada hajat, maka hukumnya boleh. Seperti misalnya orang yang lagi masak atau tukang masak, di sini contohkan adalah tukang masak. Nah, itu boleh mencicipi makanan dengan catatan tidak sampai menelannya. Nah, maka dari itu para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu dalam mencicipi makanan kita harus berhati-hati agar tidak makanan yang kita cicipi itu tidak sampai masuk ke dalam tenggorokan kita yang mengakibatkan puasa kita menjadi batal. Maka dari itu kita mengajak pada para hadirin semua untuk selalu berhati-hati dalam melakukan ibadah puasa, terutama perihal mencicipi makanan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.